Oke, baik. Terdengar. Eh, Baik, acara akan kita mulai karena sebagian besar peserta atau perwakilan dari seluruh perangkat daerah ini sudah hadir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara Orasi Yuk atau obrolan seputar organisasi seri ke-13 dengan tema sosialisasi atau penjelasan pelaksanaan survei budaya kerja atau survei indeks berakhlak. Begitu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir dan mudah-mudahan nanti informasi ini juga dapat disampaikan kepada seluruh PNS dan P3K sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Kementerian Pan-RB. Baik, dalam kesempatan siang hari ini yang akan menyampaikan atau menjelaskan perihal pelaksanaan survei budaya kerja atau survei indeks berakhlak ini adalah Ibu Kepala Bagian organisasi. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan segera mulai dan untuk memulai kita akan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memulai kami persilahkan kepada Ibu Kepala Bagian organisasi untuk menyampaikan paparannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi. Dalam hal ini tadi sudah sama-sama kita lihat ada para pejabat administrasi ya, pejabat administrator maupun pejabat pengawas, kemudian juga ada pejabat fungsional ya dan pelaksana di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama, pada siang hari ini kita akan menjelaskan keterkaitannya dengan pelaksanaan survei indeks berakhlak. Perlu kami informasikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa indeks berakhlak ini sebelum ke pengukurannya ini ada beberapa proses yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Dalam hal ini sebenarnya adalah untuk penguatan budaya kerja di instansi, baik itu ada di instansi pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah. Dalam hal ini di pemerintah Kota Sukabumi, termasuk di seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Sukabumi. Jadi bagaimana penguatan budaya kerja ASN ya pemerintah Kota Sukabumi sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang memang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Undang-Undang 5 ya tentang ASN tahun 2014 yang di dalamnya ini mengamanatkan terkait dengan nilai-nilai dasar ya, nilai-nilai dasar ASN, kemudian juga bagaimana kaitannya dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, untuk itu sebelum-sebelumnya mungkin ada beberapa persepsi dalam menerjemahkan terkait dengan nilai-nilai dasar ASN ini di Republik ini, sehingga Kemenpan dalam hal ini di tanggal 27 Juli ya, Presiden Republik Indonesia itu meluncing branding ya, branding ASN ya, yaitu branding bangga melayani bangsa. Kemudian juga meluncing tentang nilai-nilai dasar yang berlaku di seluruh ya, baik di pusat maupun di daerah terkait dengan nilai-nilai dasar atau core value ASN yang kemudian di-launching dengan istilah berakhlak ya. Mungkin bisa langsung ke paparan aja. Nah, ini langsung.
Ini mungkin yang pertama hal-hal yang akan disampaikan terkait dengan employee branding ASN, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam core value ASN, kemudian dasar pelaksanaan survei ya, dasar pelaksanaan survei indeks berakhlak, kemudian juga bagaimana proses survei indeks berakhlak itu sendiri. Lanjut. Oke. Nah, seperti saya sampaikan tadi terkait dengan employer branding ASN ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk ASN yang ada di Republik Indonesia ini sudah satu ya, jadi ada satu tagar yang memang harus kita ketahui dan pahami bersama. Lanjut slide, yaitu bangga melayani bangsa ya. Ini yang tagar yang harus branding ya, branding employer branding ASN yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan ini berlaku baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Lanjut. Nah, sebenarnya terkait dengan value brand employee value ini adalah titik temu dari dua, antara ekspektasi ASN dan ekspektasi kementerian lembaga, termasuk juga ekspektasi di daerah. Jadi yang pertama, ada harapan ASN dan juga komitmen, baik itu komitmen yang ada di kementerian maupun komitmen di lembaga, termasuk juga komitmen di pemerintah Kota Sukabumi. Ada 3 hal ya yang menjadi harapan atau ekspektasi ASN-nya itu sendiri maupun juga menjadi komitmen. Yang pertama adalah memberi pengakuan ya, memberi pengakuan dan penghargaan yang adil. Kemudian yang keduanya adalah membuka kesempatan belajar secara luas. Dan yang ketiganya adalah membuka kesempatan untuk berkarir. Nah, ini kan pasti menjadi ekspektasi ASN dan juga harus menjadi komitmen dari setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah khususnya. Di satu sisi juga ini menjadi titik temu antara ekspektasi dari sebuah organisasi, dalam hal ini adalah kementerian, lembaga, dan daerah, dan juga harus dijadikan komitmen dari SSN itunya sendiri ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan meningkatkan kinerja ya, bagaimana terus secara menerus melakukan peningkatan kinerja. Kemudian yang kedua ini adalah selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyesuaikan perilaku dengan core value tersebut. Jadi perilaku-perilaku yang ada dalam sebuah organisasi. Lanjut. Nah, lanjut aja. Nah, ini kenapa harus satu value? Kenapa value ASN ini sekarang itu diseragamkan ya, dan menjadi acuan bersama ya, baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah. Yang pertama adalah mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN serta panduan-panduan perilaku yang sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, tentang ASN, dalam satu kesamaan persepsi ya, dalam satu kesamaan persepsi sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN, atau sifatnya bersifat top down proses. Jadi prosesnya langsung top down, bahwa kenapa ini menjadi satu value. Seperti saya tadi sampaikan, sebelumnya banyak beberapa baik itu di kementerian, lembaga atau di tingkat pemerintah daerah itu menerjemahkan nilai-nilai dasar ASN yang ada di dalam pasal 4 Undang-Undang ASN itu beragam, sehingga akhirnya melalui Kemenpan dibuatkanlah satu, mensarikan ini dasar-dasar jadi value ASN yang berlaku untuk semua. Kemudian yang kedua, mensarikan nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah dalam rumusan baku yang dapat berlaku secara umum.
yang bisa disimpulkan menjadi satu core value bersifat bottom up. Jadi di pemerintah pusat pada saat proses penyusunan satu core value ASN ini, mereka juga memperhatikan beberapa rumusan-rumusan yang mungkin sebelumnya sudah dibuatkan oleh beberapa instansi yang ada di Republik ini. Jadi kalau tidak salah seperti di Kemenq itu ada nilai-nilai dasarnya itu, dan itu menjadi nilai-nilai organisasi yang harus diinternalisasi seperti integritas, profesional gitu. Pemerintah pusat pada saat merumuskan satu periode ini juga memperhatikan proses yang telah dilakukan dari bottom berarti bisa dari rumuskan. Nah, itu disarikan sehingga menjadi satu value ASN. Yang ketiga, satu core value akan memberikan penguatan budaya kerja. Core value ini nanti udah nyambung. Jadi satu core value ini akan memberikan penguatan dalam budaya kerja dimanapun kita berada, di instansi manapun kita berada, untuk mendukung. Sebenarnya nanti ada poin ke-6 sih, ya. Kalau di sini dimanapun kita ditugaskan, ya. Apalagi mungkin kalau disesuaikan dengan kondisi penyederhanaan birokrasi, walaupun mungkin saat ini belum terasa, ya, tapi substansi dari penyederhanaan birokrasi yang agile itu di mana kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi di unit manapun, di dinas manapun, di lintas bisa di lintas pemerintahan, itu value-nya sama gitu ya. Jadi kalau sudah satu core value itu sama ASN-nya. Yang keempat itu memudahkan proses adaptasi, ya, bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah ke instansi pemerintah lain. Jadi mungkin ada kalanya mungkin yang bermutasi, ya. Nah, ini sama, jadi akan lebih memudahkan karena nilai-nilai dasar ASN-nya adalah sama. Kenapa ini menjadi satu value? Dan yang kelima, menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ya. Ini salah satu tugas yang harus diemban juga sebagai peran kita sebagai ASN. Dan yang terakhir adalah budaya kerja yang kuat itu akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Jadi satu core value ASN ini diharapkan ke depannya itu juga bisa memperkuat untuk mencapai tujuan kinerja. Apakah itu diawali dengan kinerja individu? Saya yakin setiap ASN memiliki target dan kinerja yang harus dicapai. Ya, itu yang disebut dengan indikator kinerja individu, yang kemudian juga berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dalam hal ini adalah kinerja instansi atau kinerja perangkat daerah dalam jangka panjang. Sehingga ini diperlukan budaya kerja atau nilai-nilai yang mendasari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di instansi masing-masing. Ini makanya kenapa perlu satu value ASN. Yang berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu mudah-mudahan sudah pernah mendengar, sudah pernah terinformasikan terkait dengan core value ASN, ya. Jadi dalam kesempatan ini kita ingin mengingatkan kembali, merefresh kembali apa yang dimaksud dengan core value ASN. Jadi sebenarnya core value ASN itu ada 7. Dalam value itu yang pertama mulai dari berorientasi pelayanan, yang keduanya A-nya itu adalah akuntabel, ya. K-nya adalah kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif,
dan kolaboratif, K-nya kolaboratif. Jadi sebenarnya mungkin nanti untuk lebih memahami lebih dalam, mungkin sebenarnya harusnya ada sesuatu mendalam ya terkait dengan value berakhlak ini ya, value berakhlak ini, dan mungkin dari BKPSDM juga mungkin untuk tingkat kota nanti bisa memperkuat juga. Kami di bagian organisasi kebetulan memfasilitasi terkait dengan adanya pelaksanaan survei, memfasilitasi pelaksanaan survei bagaimana implementasi value berakhlak ini di Kota Sukabumi. Nah, mungkin sekilas perlu kami informasikan kaitannya dengan value ASN berakhlak ini berorientasi. Jadi bagaimana kita senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan ya, pelayanan prima ya, pelayanan prima demi mencapai kepuasan masyarakat yang ada di pemerintahan Kota Sukabumi ini. Seyogyanya kita senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Intinya seperti itu. Kemudian lagi nih. Kemudian yang berikutnya yang kompeten. Jadi senantiasa meningkatkan kapasitas kita, kompetensi kita tiada henti ya. Jadi untuk kesempatan untuk belajar, menuntut ilmu, meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan itu agar kapasitas juga kita dalam menjalankan tugas dan fungsi semakin kompeten. Itu berarti ya terkait dengan kompeten. Kemudian kaitannya dengan harmonis adalah bagaimana kita dalam menjalankan tugas dan fungsi itu senantiasa peduli menolong orang lain, menghargai perbedaan, kemudian bisa juga bagaimana menciptakan atau membangun kondisi lingkungan kerja yang kondusif ya. Itu juga mungkin yang ada erat kaitannya dengan harmonis ya. Kemudian yang kaitannya dengan loyal itu adalah bagaimana kita berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi ya. Kemudian melaksanakan kebijakan sesuai dengan atau melaksanakan keputusan pimpinan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan, itu juga bagian dari loyal. Kemudian yang keenam, adaptif. Adaptif itu dapat diartikan bagaimana kita senantiasa terus melakukan inovasi-inovasi ya dalam menjalankan tugas dan fungsi ya. Kemudian juga kita senantiasa siap terhadap kondisi perubahan, siap dengan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, ini yang kaitannya dengan adaptif, terus berinovasi dan berkreativitas kita dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Jadi kaitannya dengan bagaimana kita membangun kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, untuk melaksanakan tugas dan fungsi itu dilakukan secara kolaborasi yang sinergi dengan berbagai pihak. Ini mungkin sekilas ya kaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN yang harapannya itu bisa kita ketahui, kita pahami, dan terinternalisasi di dalam pelaksanaan tugas kita sebagai ASN ya. Kedepannya seperti itu. Lanjut. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu terkait dengan dasar pelaksanaan survei. Oke, lanjut aja nih. Nah,
Jadi kami telah menerima surat dari Sesmen nomor 96 ya, SSMM 2022 tentang permohonan pengisian survei budaya kerja serta survei keterikatan pegawai ASN. Untuk survei keterikatan pegawai ASN kita sudah lakukan sosialisasinya ya beberapa saat sebelumnya dan sudah terlaporkan. Nah, mungkin saat ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana teknik pengisian survei budaya kerja tersebut ya. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi tujuan pelaksanaan survei indeks berakhlak ini yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi, di antaranya adalah mengenai implementasi core value berakhlak ya, yang 7 nilai tadi ya yang teristilahkan dengan berakhlak. Kemudian bagaimana keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi. Dalam hal ini bisa nilai organisasi itu bisa perangkat daerah ya. Kemudian juga ingin mengetahui sampai sejauh mana aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal. Jadi nanti akan terlihat sebenarnya harapan yang diinginkan seperti apa terhadap budaya kerja yang ideal menurut Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan survei ini target respon waktunya ya, mulai waktu sebenarnya sudah dilakukan untuk waktu Indonesia Barat itu mulai 29 Agustus sampai dengan 15 Oktober. Kami juga memang baru menerima surat ini beberapa hari ke belakang. Nah, jadi memang masih ada waktu Bapak dan Ibu untuk mengisi survei indeks berakhlak ini sampai tanggal 15 Oktober. Jadi sekitar 5 hari lagi lah ya, masih ada waktu kesempatan untuk mengisi survei ini. Dan target responden adalah seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah Kota Sukabumi ya, baik itu PNS maupun P3K. Jadi kami sebenarnya sudah menerima juga data dari provinsi, itu ada sekitar 3.963 responden ya. Kami dapat catatan dari provinsi seperti itu. Nah, harapannya yang ya 3.963 ini dapat mengisi, berarti baik itu mulai dari pejabat dari JPT-nya, kemudian dari JA-nya ya, para pejabat administrasi ya, baik itu administrator maupun pengawas, termasuk juga mungkin para pejabat fungsionalnya, para pejabat pengawas, kemudian juga pelaksana ya, pelaksana, dan termasuk juga para pejabat P3K. Itu harus mengisi sebagai responden. Ini untuk tujuan survei sudah ya, sudah tadi disampaikan. Lanjut. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian, link survei pada saat akan mengisi. Nah, link surveinya ini udah jelas ya, terlihat jelas di monitor. Jadi link surveinya Bapak tinggal klik sib.menpan.go.id. Nanti akan diminta PIN. Nah, ya, PIN-nya bisa diisi WIB 001. Kalau masih kurang jelas, Bapak dan Ibu juga bisa melihat di link tutorial, itu ada di HTTPS ya, udah di Bitly tutorial pengisian survei ya. Itu juga nanti bisa dilihat kalau ingin lebih jelas. Tapi nanti kami juga akan sampaikan sekilas teknik tahapan-tahapan pada saat proses pengisian ya. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu klik ke link tadi ya, ke SIB tadi, Bapak Ibu nanti akan muncul ini ya tampilannya ya. Jadi pada saat akan login, Bapak Ibu silahkan masukkan NIP-nya.
Silakan masukkan NIP-nya, kemudian masukkan PIN-nya yang tadi WIB 001 ya. Nah, baru Bapak dan Ibu bisa login ya. Oke, lanjut. Nanti selanjutnya, oke, ini kita akan kasih contoh sampel ya. Karena ada beberapa yang sudah melakukan pengisian. Jadi untuk Kota Sukabumi sampai tanggal 7 Oktober kemarin sih memang baru ada 25 ASN yang mengisi ya dari 3.963 ASN. Nah, ini kami coba contoh tampilkan ya. Setelah Bapak dan Ibu mengisi melogin ya NIP dan PIN, nanti di situ akan langsung otomatis muncul ya nama ya. Langsung nama ASN akan langsung tampil dalam data peserta. Kemudian Bapak dan Ibu nanti mengklik posisinya sebagai apa di dalam PNS itu. Apakah misalnya kalau sebagai JPT, sebagai sekretaris ya, atau kabid ya, kabag ya, itu berarti tinggal diklik sebagai struktural. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai fungsional, nanti tinggal klik fungsional ya. Kemudian berikut juga apabila Ibu dan Bapak sebagai pelaksana, maka tinggal klik pelaksana. Jadi pada tahap ini Bapak dan Ibu hanya mengklik poin itu saja. Nanti akan muncul terkait Pemkot sudah muncul, terkait unit kerja juga muncul. Secara otomatis itu sudah muncul di dalam layar. Jadi Bapak dan Ibu hanya mengklik posisi dalam PNS sebagai apa jabatannya? Sebagai struktural, fungsional, atau pelaksana. Lanjut, Bapak Ibu lanjut, klik lanjutkan. Nanti akan muncul masuk ke sebenarnya ini pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya dalam survei ini ada 5 pertanyaan. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah mulai masuk ke pertanyaan pertama. Ya, jadi ini bisa pada saat ini bisa dibaca-baca lagi ya terkait dengan pertanyaan pertama ini adalah Bapak dan Ibu itu diminta untuk memilih ya. Sebenarnya pengisian survei ini nggak lama ya Teh ya. Sekitar 10 sampai 15 menit lah 5 soal itu ya, 5 pertanyaan itu. Jadi Bapak dan Ibu nanti diminta untuk memilih 10 kata ya dari daftar nilai yang ada ya. Coba diklik. Klik. Coba. Nah, ini ya. Di sini kan Bapak dan Ibu disuruh untuk memilih perilaku mana yang menggambarkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ya. Yang dianggap penting ya, yang dianggap penting ya. Pertama pilih 10 yang mencerminkan perilaku Bapak dan Ibu sekalian dan dianggap penting ya. Jadi ini yang betul-betul dirasakan dan betul-betul mencerminkan diri kita. Perilaku mana? Ibu dan Bapak silakan pilih 10. Jadi klik kotak-kotak di pinggirnya tuh. Pertama itu dipilih 10. Nanti kalau sudah diklik, ini nggak bisa ya? Kalau nggak disubmit, nggak bisa ya? Oh ya udah. Ini kan ada kotak hitam tuh kecil. Bapak Ibu silahkan pilih mana yang mencerminkan perilaku Bapak dan Ibu sekalian. Nanti di sebelah kanan itu akan begitu Bapak dan Ibu klik nanti tuh yang kotak biru itu akan terisi. Bapak dan Ibu sudah mengklik 1, sudah mengklik 2. Coba next. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau sudah memilih 10 nilai-nilai pribadi, nanti di kotaknya itu akan muncul nih. Nah, ya, pertama acak dulu. Misalnya ini sudah diklik ya. Oke. Ada 10. Kalau sudah yakin, klik yakin ya. Ini sebagai salah satu contoh aja. Oke, ini enggak setiap orang pasti berbeda-beda, enggak akan sama yang mencerminkan masing-masing. Oke. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, tahapan selanjutnya setelah mengklik 10 nilai-nilai pribadi itu,
Di kotak yang apa itu? Yang merah, garis kotak merah itu ya. Itu kan ada kotak hitam-hitam tuh. Nah, Bapak Ibu diklik sesuai dengan urutan prioritas. Pertama, yang paling mencerminkan diri saya, yang paling ranking pertamanya tuh apa? Ya. Terus berurut sampai ke prioritas 10. Ya, ke urutan 10, bukan prioritas, ke urutan. Jadi urutan yang pertama tuh apa? Ya. Urutan kedua, ketiga, selanjutnya tinggal diklik yang hitam ya, kotak hitam itu tinggal klik. Kalau Ibu, Bapak ada yang berubah pikiran, itu tinggal diklik 2 kali kalau nggak salah ya. Klik 2 kali berarti Ibu tinggal rubah lagi. Ya. Jadi di sini adalah proses mengurutkan dari yang urutan pertama sampai dengan urutan ke-10. Oke. Nah, itu baru pertanyaan pertama udah selesai ya. Masih ada 4 pertanyaan lagi. Nah, kalau yang kedua itu sebenarnya sama prinsipnya, adalah memilih 10 perilaku, tetapi ini memang disesuaikan dengan unit kerja saat ini. Yang mencerminkan unit kerja di mana kita bertugas. Jadi kalau misalnya saat ini saya bekerja di bagian organisasi, menurut Bapak dan Ibu, menurut yang disurvei, yang bersangkutan, kira-kira perilaku mana? Jadi Bapak dan Ibu intinya adalah harus mengetahui, memahami tugas dan fungsi Bapak dan Ibu sekarang. Ada di unit mana bekerjanya. Dan perilaku mana yang mencerminkan unit kerja di mana kita bertugas ya. Bapak dan Ibu sama prinsipnya memilih 10. Ya. Oke, lanjutkan. Lanjut, setelah dipilih 10, nanti Bapak dan Ibu juga sama diurutkan ya. Diurutkan mulai dari urutan pertama, kedua, ketiga sampai dengan urutan ke-10 perilaku yang mencerminkan di mana kita bertugas, di unit kerja mana kita bertugas. Di bidang apa ya? Di bidang, kalau di perangkat daerah, kalau ini di bagian ya di unit kerja. Kalau di perangkat daerah mungkin di bidang apa? Nah, ya. Kalau di perangkat daerah yang lain ya. Kalau misalnya di mana lagi ya yang mencerminkan unit kerja? Seksi ya, kalau di kelurahan itu ada kasih ya. Nah, dikasih mana ya? Dikasih mana Bapak dan Ibu bekerja? Nah, pilih perilaku yang mencerminkan kasihnya gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah diurutkan, nanti kalau sudah yakin, ini tinggal diklik aja. Oke, lanjut. Oke, ini pertanyaan berapa? Itu ketutup sama yang apa? Yang hitamnya itu sorry ya, mute. Itunya dipindahin ke bawah coba biar kelihatan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu akan ditanya masuk ke pertanyaan 3. Itu lebih ke ekspektasi budaya unit kerja yang diharapkan apa. Jadi sama, memilih 10 perilaku yang ada sesuai dengan tampilan. Tetapi ini menurut Bapak dan Ibu sebenarnya perilaku ini nih yang diharapkan yang ada di unit saya. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih. Kalau saya dikasih tramtip, nah berarti perilaku ini nih 10 yang harus ada di kasih tramtip yang saya harapkan. Nah ini kan karena ini larinya ke persepsi ya, menurut Bapak dan Ibu. Intinya Bapak dan Ibu harus tahu dan paham tupoksi ya, apa. Jadi karena ini perilaku-perilaku ini ada erat kaitannya dengan tugas dan fungsi sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan sesuaikan. Pertanyaan yang ketiga itu adalah perilaku yang diharapkan di unit kerja. Ini sama, dipilih 10. Setelah diklik 10 nanti diurutkan, diklik-klik yang sebelah kanannya sama diurutkan dari nomor 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu akan memasuki ke pertanyaan keempat. Ini terkait dengan budaya instansi saat ini. Jadi, prosesnya sama.
Bapak dan Ibu memilih 10 perilaku, ya, tetapi mencerminkan instansi. Berarti dalam ini ada perangkat daerah, pemerintah kota ya, bisa ya. Pemerintah kota berarti kan kita pemerintah kota Sukabumi ya, pemerintah kota Sukabumi. Instansi, jadi silahkan Bapak dan Ibu dipilih. Menurut Bapak dan Ibu, sebenarnya 10 perilaku apa sih yang seharusnya mencerminkan pemerintah kota Sukabumi ya? Pemerintah kota Sukabumi. Oke, kalau sudah diurutkan berarti ini sama ya, nanti diklik juga, kemudian diurutkan juga. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini sama ya. Jadi sama juga dipilih 10 perilaku yang menurut Bapak dan Ibu memang perilaku ini yang diharapkan ya. Yang diharapkan dalam instansi yang kita punya gitu ya. Yang sekarang kita berada di dalam instansi mana. Jadi silahkan dipilih. Kalau sudah dipilih 10, kemudian bisa diklik, diprioritaskan. Tapi instansi kayaknya harusnya perangkat daerah itu, sana beragam juga bisa. Nah, ya, jadi misalnya di Bapeda itu pasti sebenarnya perilaku apa yang harus yang diharapkan perilaku apa, karena berbeda fungsinya misalnya dengan di Kesbang atau misalnya di Satpol PP, karena masing-masing ini kan berbicara di Pemkot Kota Sukabumi ya. Itu nanti bisa diklik sama ya, dipilih 10 kemudian diurutkan. Sudah? Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau sudah mengisi survei indeks berakhlak ini, nanti akan muncul ya kalimat seperti ini, ungkapan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah berpartisipasi dalam survei ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti siapa saja yang sudah mengisi itu akan terlihat, tapi memang bukan ada di kita, tidak di Pemkot, tapi nanti di Provinsi Jawa Barat ya. Provinsi Jawa Barat nanti akan termasuk juga Menpan mungkin ya, nanti akan mereportkan untuk Kota Sukabumi. Mudah-mudahan sih sesuai dengan jadwal kita sudah bisa mengisi ya. Jadi nanti reportnya itu sudah hijau ya, sudah hijau berarti kita sudah memenuhi pemenuhan dalam proses pengisian survei. Itu masih ada? Udah ya? Oh ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan teknis pengisian survei indeks berakhlak ini. Jadi memang pengerjaannya sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Paling lama 15 menit, kemudian ada 5 pertanyaan ya terkait dengan perilaku-perilaku mana, mulai dari yang mencerminkan pribadi kita, kemudian yang diharapkan perilaku seperti apa, baik itu di pribadi maupun di unit kerja sampai di tingkat instansi. Ya, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau misalnya ada yang perlu ditanggapi untuk lebih jelasnya, mungkin nanti bisa kita buka forum diskusi. Selamat bergabung itu Pak Kadisdik ya, sedang dalam perjalanan. Terima kasih Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, sudah hadir langsung. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lanjut? Sudah ada Raisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita simak bersama penjelasan atau pemaparan materi
terkait dengan pelaksanaan survei indeks berakhlak ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Bagian Organisasi. Jadi tadi mungkin sedikit mengulang, ada beberapa poin yang dapat kita catat. Jadi survei ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi dari core values ASN berakhlak tadi. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri itu deadline sampai dengan tanggal 15 Oktober atau hari Sabtu pekan ini. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari provinsi itu kurang lebih jumlah responden untuk Kota Sukabumi itu adalah 3.963 orang. Seperti itu, dan memang siapa saja yang dapat menjadi responden itu seluruh PNS plus P3K, berarti seluruh ASN di Kota Sukabumi. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan juga teknis pengisian survei. Jadi kurang lebih itu ada 5 jenis pertanyaan. Yang pertama terkait dengan nilai-nilai pribadi. Jadi kita memilih 10 nilai yang menggambarkan pribadi kita. Dari sekitar 60 tadi ada listing nilai-nilai pribadi begitu ya. Kan 1 sampai 10 mulai dari yang paling menggambarkan sampai yang paling tidak menggambarkan. Dan kemudian yang kedua adalah budaya dari unit kerja yang ada saat ini dan kemudian budaya kerja yang diharapkan. Nah, contohnya misalnya di budaya kerja saat ini, unit kerja saat ini misalkan katakanlah di situ kan ada 2 kemungkinan, ada yang budaya kerjanya sudah positif, ada yang belum positif. Jadi nanti tentunya di sini yang budaya kerja yang diharapkan adalah budaya kerja yang baik mungkin ya, yang dianggap bisa meningkatkan kinerja. Kemudian yang ketiga kurang lebih itu pertanyaan terkait budaya kerja instansi pada saat ini dan kemudian apa budaya kerja yang diharapkan dari instansi kita. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan tadi untuk login itu menggunakan NIP kita masing-masing dan PIN-nya itu sudah ditentukan, itu adalah WIB 001. Jadi satu NIP itu hanya berlaku untuk pengisian 1 kali survei, dan apabila misalkan kita coba-coba lagi nih NIP kita untuk mengisi lagi, itu akan langsung error seperti itu. Nah, mungkin ini kita sudah lihat ada 2 orang yang sudah raise hand. Di sini ada Pak Kadis, kemudian Bu Ismi ya dari Kelurahan Sudajaya Hilir. Apabila memang ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, kami persilahkan. Pak Kadis, mangga Pak. Ya Ibu, terima kasih. Mohon karena kebetulan kami dalam perjalanan, mohon link untuk pengisian tadi kita minta ini ulang, minta pemberitahuan ulang. Siap. Cukup Pak Kadis? Ya, mungkin nanti linknya bisa diinikan ya. Bisa di-share juga mungkin linknya di apa namanya? Di sini juga di bisa kolom chat mungkin ya, kolom bisa. chat atau paparan yang barusan juga mungkin bisa di-share. Paparan nanti akan kami share juga Pak ke grup-grup mitra bagian organisasi. Jadi ada grup Lakip RB, kemudian ada grup Anjab juga, Anjabers, kemudian ada grup Yanlik juga. Nanti materi ini akan kami share di seluruh grup mitra bagian organisasi. Mungkin itu Pak, seperti itu. Mungkin selanjutnya Bu Ismi. Tadi udah jelas ya, udah jelas. Linknya sudah jelas, ada di paparan tadi. sib.menpan.go.id. Coba di kolom chat mungkin bisa dibantu ya. Ya, Assalamualaikum. Baik, mungkin untuk ya Bu Ismi, silakan Bu Ismi. Mungkin yang saya akan tanyakan terkait waktu Bu. Kan tadi terakhir tanggal 15 Oktober ya Bu, tahun 2022. Apakah waktunya sampai pukul itu 24.00 atau waktu kerja Bu untuk pengisian link ini? Mungkin itu Bu yang akan saya tanyakan. Sama yang keempat Bu, saya kok belum ini yang poin keempat ya Bu, untuk questionnaire keempat kan budaya instansi saat ini. Berarti ini maksudnya budaya kerja yang ada untuk saat ini gitu ya Bu ya. Kan ini tadi ada keterangan yang seharusnya. Jadi memang ini kondisi saat ini kan Bu, baru yang pertanyaan kelima
yang diharapkan, yang idealnya gitu mungkin ya Bu. Ya. Seperti itu. Dua cukup, nanti dibahas. Iya, baik sementara mungkin dari dua penanya dulu. Tadi dari Pak Kadisdik itu untuk link mungkin nanti akan kita share kembali, kemudian kita coba juga nanti di kolom chat akan kita share, dan untuk bahan akan kita sampaikan di semua mitra bagian organisasi, di semua grup WA mitra bagian organisasi. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Ismi, itu terkait waktu deadline, itu tanggal 15 Oktober, apakah jam kerja atau sampai pukul 00 pas tengah malam mungkin ya Bu ya. Kemudian penjelasan terkait dengan poin pertanyaan keempat, budaya kerja instansi saat ini dan budaya kerja yang diharapkan. Mungkin itu mangga Bu Kabak. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kembali Pak, pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Kadisdik. Jadi untuk link survei ya, jadi linknya adalah SIB ya, sib.menpan.go.id. Jadi nanti seperti tadi kolom chat, nanti kemudian di link grup-grup WA, kemudian paparannya juga nanti kita sampaikan. Yang kedua, untuk pertanyaan yang dari Bu Ismi terkait waktu, batas waktu. Kalau tanggal 15 berarti berakhirnya 24.00, tapi harapannya ya kita nggak ngisi di akhir-akhir ya Bapak dan Ibu, khawatir kalau udah di akhir-akhir ya sistemnya down ya. Jadi kalau memang masih ada kesempatan hari ini, lusa, hari ini bisa kerjakan ya kita isi aja, karena waktunya tidak lama, hanya paling lama 15 menit ya. Pertanyaannya juga tidak banyak, hanya 5 pertanyaan ya. Jadi kalau memang ada kesempatan ini, ada waktu sekitar 5 hari ya, gunakanlah hari-hari saat ini atau besok ya, down ya, karena semua ini. Jadi kalau bisa dikerjakan saat ini, mudah-mudahan bisa diisikan. Kemudian yang kedua, yang poin pertanyaan nomor 4 dan 5 itu kan diminta terkait dengan budaya atau perilaku yang ada saat ini di instansi Bapak dan Ibu bekerja. Sebenarnya perilaku mana sih yang ada? Terus yang berikutnya adalah sebenarnya budaya atau perilaku yang memang diharapkan ya, yang diharapkan memang ini ada dalam instansi Bapak dan Ibu ya. Oke. Itu mungkin ya Bu Ismi ya. Adakah lagi pertanyaan? Ya, sudah cukup ya Bu, Bu Ismi ya? Ya, turun Bu Kabak. Ya, Sami. Ya. Kemudian kita akan buka di kolom chat, ini dari Pak Sekdis, Pak Hadi dari DPMP TSP. Jadi pertanyaannya, untuk survei berbeda dengan yang terdahulu untuk 10 orang, apakah yang kemarin ikut survei kembali? Jadi memang kita melaksanakan 2 survei employee engagement atau keterikatan pegawai, itu sudah dilaksanakan kurang lebih 2 pekan yang lalu ya gitu, dan itu memang sampelnya 10 orang. Jadi apakah yang kemarin sudah dapat ikut kembali pada survei indeks berakhlak ini? Kemudian tadi ada pertanyaan yang di bawah kalau tidak salah. Nah, jadi dari DPUTR mungkin ini namanya tidak tertera di situ ya. Jadi ini sudah mengisi survei tanggal 5 Oktober, apakah bisa diulang karena kemarin belum ada tutorial di acara ini. Mungkin itu Bu Kabak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Sekdis DPMP TSP. Jika sebelumnya terkait dengan keterikatan pegawai ya, sudah mengisi, misalnya mulai dari JPT-nya udah mengisi, kemudian JA-nya juga ngisi ya, sampai pelaksana, sampai fungsional ngisi, itu juga ya udah ngisi. Nah, pada saat ini tetap juga harus mengisi karena substansi pertanyaannya berbeda. Jadi untuk yang indeks berakhlak tadi seperti disampaikan, poin-poinnya udah jelas. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya ada 10 orang, berarti malah sekarang mungkin bisa bertambah ya, dari DPMP TSP
Mungkin semua pejabatnya ikut. Nah, pelaksananya juga mungkin bisa lebih diperbanyak lagi karena kalau kemarin kan dibatasin minimal 10. Kalau sekarang harus semua. Jadi mungkin dari DPMP TSP nanti bisa berubah karena harus seluruh PNE. Ya. Itu terus apa lagi tadi? Ada yang sudah mengisi 5 Oktober ya? Itu yang indeks keterikatan atau yang indeks berakhlak? Kalau misalnya mengisi indeks berakhlak nggak masalah yang 5 Oktober ya. Karena udah bisa juga dilakukan sebelumnya karena memang saat ini kebetulan kita baru mensosialisasikannya saat ini. Dan kalau tanggal 5 Oktober sudah mengisi berarti Bapak tadi dari siapa ya? Dari PUTR itu termasuk orang yang 25 karena per 7 Oktober ASN Kota Sukabumi yang sudah mengisi itu ada 25. Berarti salah satunya adalah Bapak atau Ibu dari PUTR ya. Oke. Oh, nggak bisa karena udah 1 kali pengisian. Coba aja Bapak dan Ibu cek. Ngisi input lagi, masukkan NIP-nya, kemudian PIN-nya, pasti Bapak dan Ibu akan langsung nggak akan bisa proses selanjutnya ya. Karena itu 1 kali pengisian. Oke. Dari Pak Dadang Apa? Pengisian survei melalui link terbatas pada jam kerja atau di luar jam kerja juga bisa. Ya. Jadi ini yang Pak Dadang menanyakan pengisian survei melalui link bisa di jam kerja atau di luar jam kerja. Bisa kapanpun. Ya, di luar jam kerja juga online. Saya juga udah ngisi malam. Nah, udah bisa. Jadi selama sistemnya ya bisa diisi, tidak dikenal batas jam kerja ya Pak Dadang ya. Terus ini ada Bu Hermina untuk unit kerja yang tertera ketika login masih pada unit kerja yang sebelumnya dan sekarang sudah mutasi, apa bisa dirubah dengan posisi unit kerja yang sekarang? Kita belum coba sih, tapi memang begitu Ada ya? ini itu langsung muncul ini sih otomatis gitu. Oh iya ya, jabatannya muncul ya. Langsung muncul. Oh Nanti bisa dicoba aja mungkin ya. iya, iya. Coba maksudnya bisa diedit atau enggak karena memang begitu kita isi NIP itu langsung bisa ya. Bisa diedit kah? Bisa ya? Bisa diedit kita yang dicoba. Bisa disesuaikan Bapak dan Ibu untuk yang sudah otomatis di sistemnya jabatannya muncul di jabatan yang sebelumnya sebelum mutasi. Bapak dan Ibu silakan diedit ya. Misalnya sebelumnya di Dinkes padahal sekarang udah ke UPT, itu bisa diedit ya. Silahkan diedit yang terbaru. Itu terus ada pertanyaan apa lagi? Iya, diedit aja ya Bapak dan Ibu. Nanti coba diedit yang di jabatan yang sudah mutasinya ya. Baru dicoba link di atas tidak bisa dibuka. Kapan mulai bukanya? Oh, ada yang nggak bisa ya? Diulang aja. Bapak dan Ibu kalau masih ada kendala itu coba diulang aja ya. Kalau misalnya saat ini coba buka setiap saat dicek aja. Kalau secara prinsip sih sebenarnya tidak mengenal batas waktu ya. Bisa jam kerja, di luar jam kerja. Atau mungkin jaringan, ada kendala jaringan atau sistem ya yang jelas. Refresh. Kita kan emang nggak pakai www kan? Mana yang kirim? Yang nggak bisa dibuka? Coba di link langsung di share. Nah ini ya Bapak dan Ibu coba dicek lagi linknya. Ya, tidak pakai www. Nggak pakai www ya, jadi langsung https ya. Langsung aja SIB. Langsung sibmenpan.go.id. Nah, ya, jadi jangan pakai www ya, langsung sibmenpan.go.id. Terus masih ada kah?
P3K ada NIP-nya kah? Atau nomor apa ya itu ya? Nomor Nomor apa? Kayak THL kan ada nomor apa ya istilahnya? ada mungkin nomornya. Ada pasti ada nomornya. THL juga ada, mungkin nomor itu. Ada nomor. Baik, sementara mungkin itu Bapak dan Ibu yang hadir di sini, apakah masih ada atau sudah cukup jelas? Ini mau azan, azhar. Sepertinya sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu ya. Coba lihat lagi, enggak ada yang raise hand? Sudah ya? Oke. Baik Bapak dan Ibu, karena sebentar lagi kita akan masuki sholat asar. Dan sepertinya sudah cukup jelas ya penjelasan dari kami terkait dengan teknis pengisian survei. Untuk itu kami kira cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Kadis ya, kemudian para sekretaris, kemudian juga para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, pejabat pelaksana ya yang telah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengisi survei sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kita sudah bisa mengisi responden sebanyak sekitar 3.963. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Aku langsung tutup ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ini WIB